Aku nggak bisa rekam nih, boleh ya? Baik, mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Oke, apa kabar hari ini? Sehat, Ibu. Sehat, Ibu. Sehat ya. Sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siap, Bu. Siap, Ibu. Ya, oke. Jadi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Nah, ketua kelas, Bobby bisa pimpin doanya? Iya, Bu. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Bobby. Oke, hari Ya, ini Ibu. siapa yang tidak hadir ya? Ketua kelas? Tidak ada, Bu. Hadir semua, Bu. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah, berarti sudah siap dan sangat semangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baik. Ini Ibu akan tampilkan PPT untuk hari ini. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Baik. Oke, sebelum masuk ke materi pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya, apa sih cita-cita kalian? Ayo, siapa yang bisa jawab? Cita-cita kalian apa sih? Saya mau Ibu. jadi guru, Ibu. Mau jadi guru, apalagi? Dokter, jadi dosen, Bu. Bu. Jadi dokter, Masya Allah. Jadi dokter, apalagi? Jadi dosen, Bu. Jadi dosen, Masya Allah. Jadi cita-citanya sangat mulia dan Insya Allah bisa tergapai ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, bagaimana sih cara kalian untuk mewujudkan cita-cita kalian tadi? Ayo, siapa yang bisa jawab? Dengan belajar, Ibu. Dengan Belajar, belajar. Dengan belajar. Giat dan Terus, datang ke sekolah, Ibu, tidak malas. iya, datang ke sekolah. Kalian ke sekolah untuk belajar ya. Nah, kalian sekolah itu sekarang udah kelas berapa? Kelas 7, Bu. Kelas 7. Jadi sebelum kelas 7 kalian kelas berapa dulu? Melalui sekolah apa dulu? SD, Ibu. SD, Bu. SD. Setelah nanti insya Allah kalian lulus SMP, nanti kalian akan sekolah di SMA, kemudian jadi apa lagi? Misalnya jadi mahasiswa ya. Setelah jadi mahasiswa, kemudian kalian akan menggapai cita-cita kalian. Itu ya. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Boleh dibacakan tujuan pembelajarannya, siapa yang bisa? Ya, silakan. Tujuan pembelajaran mobilitas sosial. Yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian dari mobilitas sosial dengan benar. Siapa lagi? Saya, Bu. Silakan. Yang kedua, peserta didik dapat memberi contoh mobilitas dalam kehidupan sosial dengan benar. Siapa lagi? Saya, Bu. Silakan. Peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk mobilitas sosial dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ya, siapa lagi? Saya, Bu. Silakan. Peserta didik dapat menganalisis faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial dengan benar. Ya, ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi mengenai bentuk-bentuk mobilitas sosial dalam kehidupan sehari-hari dengan baik, Bu. Oke, baik. Itulah tujuan pembelajaran kita tentang materi mobilitas sosial hari ini. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Nah, menurut kalian apa kaitan dari ketiga gambar ini dengan tadi pertanyaan yang telah Ibu ajukan di awal pembelajaran? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Ibu. Oke, persilakan Bobby.
Kaitannya bahwa anak SD bersekolah dan bercita-cita untuk jadi guru sehingga ia menempuh pendidikan semenjak SD sampai menjadi mahasiswa dan menggapai cita-citanya untuk menjadi seorang guru. Oke, benar sekali. Jadi ini kaitan gambar ini terkait dengan tadi penjelasan atau pertanyaan Ibu tentang cita-cita kalian. Jadi hari ini kita akan belajar tentang mobilitas sosial terkait itu. Nah, apa sih mobilitas sosial itu? Nah, ini Ibu penjelasan sedikit. Kalau mobilitas sosial itu adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari satu lapisan ke lapisan lain. Ini contohnya, bisa kalian lihat gambar. Jadi di gambar ini ada apa? Coba siapa yang bisa mendeskripsikan gambar ini kira-kira? Risa, bisa Risa? Ya, Bu. Gambar yang mana ya, Bu? Ini Bu, iya. Ini Risa yang gambar 2 ini ada seorang pegawai bank, terus di sampingnya ada gambar apa? Coba Risa bisa dijelaskan nggak kira-kira ini gambar apa? Deskripsinya gambar kaitannya dengan mobilitas sosial. Yang ini gambar yang pertama ini pegawai bank ya, Bu? Iya, benar. Terus setelah menjadi Ini penghargaan ya? Pejabat ini, Bu, gambar pejabat apa bukan ya, Bu, ini? iya, jadi pegawai banknya kemudian mengalami kenaikan pangkat. Iya Ibu, vertikal ke atas Ibu. Benar Berarti sekali. pegawai banknya naik ya, Bu, jadi pejabat ya, Bu? Iya, jadi kepala pimpinan bank begitu, Risa ya. Seperti kata Bobby tadi, kalau ini adalah salah satu mobilitas sosial vertikal. Nah, jadi mobilitas itu ada 2, ada mobilitas vertikal dan ada mobilitas horizontal. Jadi kalau mobilitas vertikal itu ada vertikal ke atas dan ada vertikal ke bawah. Kalian tahu kan garis dalam matematika vertikal dan horizontal? Tahu Tahu ya, kalau vertikal berarti dia garisnya naik ke atas, naik lurus ke ke atas. atas, lurus ya. Kalau horizontal berarti dia garis Tidur, Bu. yang Sejajar. menghadap yang tidur. Benar sekali dia. Nah, sekarang kita akan bahas yang mobilitas horizontal. Nah, kalau mobilitas horizontal seperti kata lihat tadi, kalau garisnya itu garisnya datar, sehingga perpindahan statusnya itu tidak naik dan tidak turun, tapi datar, hanya berpindah tempat. Seperti itu ya. Oke, bisa paham anak-anak? Bisa, Bisa Bu. Ibu. Bisa, Bu. Oke, sekarang kita kerja kelompok. Nah, nanti Ibu akan bagi kalian ke dalam 3 kelompok. Nanti kelompoknya bisa dibagi. Untuk yang pertama, Ibu jelaskan dulu mekanismenya ya. Jadi kalian nanti akan dibagi per kelompok, kemudian nanti akan bekerja sama dalam kelompok untuk memecahkan permasalahan. Nanti Ibu akan berikan LKPD kepada kalian. Setelah kalian isi LKPD-nya, kemudian nanti kita akan presentasi. Tiap kelompok masing-masing ada perwakilan untuk presentasi. Setelah itu, setelah presentasi, kita akan tanya jawab dan akan menyimpulkan. Oke, dipersilakan. Kelompok 1, 3 orang. Di sini berapa ya? Siswanya semua ada 11 ya? Ada 10 ya? Nanti dibagi 3 orang dalam satu kelompok. Jadi kelompok 1 ada, bentar Ibu lihat dulu. Ada Lia, ada Elwi, kemudian ada Tita. Kemudian kelompok 2 ada Bobby, ada Widodo sama Desti. Terus kelompok 3 ada Musdiantoro, Tita, sama Artanti. Itu ya, dipersilakan untuk membagi kelompoknya. Ya, ini Ibu bagikan LKPD-nya. Di situ kalian perhatikan LKPD-nya. Nanti kalian mengisi sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD yang telah Ibu berikan. Nah, di situ ada beberapa soal, silahkan kalian kerjakan dan berdiskusi dengan kelompoknya. Ibu beri waktu 5 menit ya untuk mengisi, dipersilahkan. Iya Ibu. Iya, Bu.
Oke, baik. Sudah ya? Sudah diisi LKPD-nya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah. Oke, siap. Kalau gitu kita akan presentasi ya. Dipersilakan kelompok 1. Di sini kelompok 1 presentasinya yang bagian pertama ya, yang bagian setelah membaca contoh di atas, diskusikan dan jawablah pertanyaan ini. Itu kelompok 1. Terus kelompok 2 yang bagian kasus ya untuk dipresentasikan. Terus kelompok 3 yang akan dipresentasikan yang tentang artikel. Dipersilakan siapa yang mau presentasi kelompok 1? Saya, Bu. Ya, kelompok 1. Iya, silakan Lia. Elwi ini, Bu. Elwi, maaf Elwi, silakan Elwi. Iya, Bu. Jadi kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Setelah membaca contoh di atas, diskusikan dan jawablah pertanyaan di bawah ini. Maka untuk pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud mobilitas sosial? Mobilitas sosial didefinisikan sebagai suatu perpindahan status seseorang atau sekelompok sosial dari kedudukan yang satu ke kedudukan yang lain. Pengertian mobilitas sosial juga disebut sebagai gerak sosial yang didefinisikan tentang perpindahan orang atau kelompok dari strata sosial yang satu ke strata sosial yang lain. Kemudian untuk soal yang kedua, setelah menjelaskan tentang mobilitas sosial di atas, berikan minimal satu contoh mobilitas sosial. Maka contoh mobilitas sosial yang kelompok kami buat, yaitu Pak Ahmad adalah seorang guru kelas dan mengajar matematika di salah satu SMA swasta. Dia disiplin dan menjalankan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab. Karena prestasinya, Pak Ahmad diangkat menjadi kepala sekolah. Perubahan tingkat jabatan dari guru kelas menjadi kepala sekolah merupakan salah satu bentuk mobilitas sosial. Begitu presentasi dari kelompok kami, Bu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, dipersilakan untuk kelompok lain yang ingin bertanya tentang presentasi dari kelompok 1. Kira-kira ada yang bertanya? Dari kelompok lain, dipersilakan. Adakah yang ingin bertanya? Dipersilakan. Ayo adik-adik. Silakan bertanya. Sudah jelas, Bu. Tidak, Sudah jelas? Bu. Sudah jelas, Ada, Bu. Bu. Oke, silakan Bobi. Saya mau bertanya kepada kelompok 1, Ibu. Iya, dipersilakan. Berikan contoh mobilitas sosial yang pernah kalian temui dalam kehidupan kalian. Oke, baik. Pertanyaan yang bagus. Apa langsung dijawab kelompok 1? Ya, langsung dijawab, Bu. Oke, baik. Silakan. Yang pernah saya lihat di lingkungan sekitar saya tentang mobilitas sosial, yaitu kepala sekolah itu menjadi kepala dinas pendidikan, Bu. Itu Jadi, mobilitas bentuk vertikal, apa Bu. mobilitasnya itu, Ibu? Mobilitas vertikal ke atas. Bagus sekali Ketika- ya. Iya, Bu. Gimana Bagus sekali. kira-kira, Bobi? Ya, betul sekali, Bu. Bagus sekali jawabannya ya dari Elwi tadi. Apa sudah jelas ya, Bobi, atas jawaban dari Elwi? Jelas, Ibu. Itu Jelas sekali. vertikal ke atas, Ibu. Mobilitas vertikal ke atas. Baik, bagus sekali ya. Ini diskusinya berjalan dengan baik. Oke, sekarang kita lanjut di kelompok 2 ya. Oke, silakan kelompok 2 tentang kasus. Siapa yang mau presentasi hasilnya? Ya, saya Ibu. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Desti, kemudian Bobi, dan juga Widodo akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait analisis ketiga kasus. Langsung saja. Yang pertama, untuk pertanyaannya, setelah kalian memperhatikan ketiga kasus di atas, dapatkah kalian membedakan mobilitas sosial yang terjadi? Tuangkan jawaban kalian dalam tabel di bawah ini. Untuk kasus yang pertama, itu masuk ke jenis mobilitas vertikal naik.
Kemudian untuk kasus yang kedua, itu termasuk ke dalam jenis mobilitas vertikal turun. Kemudian untuk yang kasus ketiga, itu masuk ke dalam jenis mobilitas horizontal. Kemudian untuk alasannya, untuk kasus yang pertama, kenapa dikatakan sebagai mobilitas vertikal naik? Karena Pak Dadang yang semulanya hanya sebagai guru IPS, dan karena Pak Dadang berprestasi, sehingga Pak Dadang bisa diangkat menjadi kepala sekolah. Kemudian untuk kasus yang kedua, kenapa dikatakan mobilitas vertikal turun? Dikarenakan semula Pak Edi adalah anak pengusaha teh. Namun karena mencoba bisnis yang baru dalam pertambangan dan akhirnya bangkrut, sehingga Pak Edi harus memulai usahanya sebagai pengusaha kecil, yaitu sebagai agen penjual teh. Nah, kalau untuk yang kasus yang ketiga, ini kami mengatakan bahwa kasus tersebut dikatakan sebagai jenis mobilitas horizontal, alasannya karena Pak Zainuri adalah kepala sekolah dan hanya dipindah tugaskan aja ke sekolah lain, namun jabatannya masih tetap sama. Mungkin itu hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan dulu untuk presentasi kelompok 2. Oke, sekarang adakah yang ingin bertanya dari jawaban atau presentasi dari kelompok 2? Dipersilakan dari kelompok lain untuk bertanya. Ayo, siapa yang ingin bertanya? Ayo, dipersilakan yang ingin bertanya dari kelompoknya Tirsa. Oke, silakan Risa. Mengapa untuk kasus nomor 2 itu dikatakan sebagai vertikal turun, Bu? Bagus sekali pertanyaannya. Ayo, silakan dijawab kelompok 2. Saya, Ibu, mewakili kelompok 2. Silakan, Bobby. Menurut kami kelompok 2 itu, Ibu, karena semula Pak Edi adalah anak pengusaha teh, namun karena mencoba bisnis baru dalam pertambangan dan akhirnya bangkrut, sehingga Pak Edi harus memulai usahanya sebagai pengusaha kecil, yaitu sebagai agen penjual teh. Oke. Itu, Ibu. Bagus sekali jawabannya ya, Bobby. Jadi sudah sangat jelas ya bahwa di situ Pak Edi pertamanya pengusaha teh, kemudian tiba-tiba ingin mencoba usaha baru di bidang pertambangan, akhirnya bangkrut. Jadi akhirnya yang semula jadi pengusaha akhirnya menjadi sebagai agen pengusaha teh. Jadi itu mobilitas vertikal yang turun ya. Oke, baik, terima kasih Risa dan Bobby atas pertanyaan dan jawabannya yang sangat bagus sekali. Oke, sekarang kita pindah ke kelompok 3 ya. Kelompok 3, siapa yang mau presentasi terkait artikel ini? Dipersilahkan. Dipersilakan. Jangan-jangan belum siap sama mereka, Baik, Ibu. Bu. Sudah. Iya, Siap, Bu. silakan. Ayo. Terima kasih. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang artikel yaitu tingkat pendidikan generasi muda Indonesia masih rendah. Pertanyaan yang pertama, apa kaitan antara tingkat pendidikan generasi muda Indonesia yang masih rendah dengan mobilitas sosial? Jadi, pada artikel sudah sangat jelas bahwa pendidikan generasi muda sangat rendah karena pola pikir yang salah dari orang tua dan didukung karena keadaan ekonomi lemah sehingga membuat tingkat pendidikan generasi muda sangat rendah. Sehingga sangat berpengaruh pada mobilitas sosial. Pendidikan itu memiliki kedudukan atau peran penting dalam perubahan atau mobilitas sosial. Hal itu terjadi karena jika seorang memiliki jenjang pendidikan yang tinggi, maka seseorang tersebut bisa mengalami mobilitas sosial. Karena kita tahu pada saat ini pendidikan merupakan suatu jalan untuk menuju ke mobilitas sosial. Sehingga generasi muda harus dapat mengenyam atau mendapatkan kesempatan dalam pendidikan yang sama tanpa melihat dari status sosial. Pertanyaan kedua, bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan di dalam artikel tersebut? Kemudian kaitkanlah hal tersebut dengan mobilitas sosial. Jadi, solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan memberikan sosialisasi terhadap orang tua akan pentingnya pendidikan untuk anak di masa mendatang. Selain itu juga memberikan pandangan bahwa kesuksesan anak nanti akan sangat dipengaruhi oleh pendidikan yang ia tempuh. Selain itu juga memberikan pengertian pada orang tua mengenai sekolah gratis selama 9 tahun
dan banyaknya beasiswa yang dapat membantu anak dalam pendidikan nantinya. Sekian dari kelompok 3, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya kelompok 3. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, sekarang silakan kelompok lain jika ingin bertanya, dipersilahkan untuk presentasi kelompok 3. Ayo, siapa yang bisa untuk bertanya? Dari kelompok lain, dipersilahkan. Saya Bu, perwakilan silakan. dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaannya adalah mengapa ekonomi bisa menjadi salah satu faktor penghambat mobilitas sosial? Itu aja Ibu pertanyaannya. Baik, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi bagaimana, kenapa ekonomi menjadi salah satu faktor penghambat mobilitas sosial? Apa langsung dijawab oleh kelompok 3? Iya, Ibu, saya yang jawab, Ibu. Silakan Mus. Ya, jawabannya karena ekonomi merupakan salah satu penghambat dalam mobilitas karena dapat membatasi mobilitas sosial. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal sangat sulit. Faktor ekonomi sangat erat kaitannya dengan kemiskinan. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Jika sumber daya manusia kualitasnya rendah, maka akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Itu Ibu. Terima kasih, bagus sekali jawabannya ya. Jadi kenapa ekonomi menjadi salah satu faktor penghambat? Karena ekonomi itu adalah salah satu penghambat karena dapat membatasi mobilitas sosial. Jadi ketika masyarakat miskin, mereka sulit untuk sekolah dan menempuh pendidikan. Sehingga ketika masyarakat tidak menempuh pendidikan, maka akan membuat manusia itu kualitasnya rendah. Nah, ketika kualitasnya rendah, sehingga akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, itulah yang akan menghambat mobilitas sosial nantinya. Oke, terima kasih atas kerjasamanya dari setiap kelompok. Ini diskusinya berjalan dengan bagus. Ada yang bertanya, presentasinya bagus-bagus, dan jawabannya juga bagus-bagus. Oke, sekarang ayo kita simpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ayo, yang tadi belum bertanya dan menjawab. Kalau boleh Widodo, ayo disimpulkan. Ya Widodo, kesimpulan pembelajaran hari ini. Widodo tidur kalau Bu. Tidur jangan. Ayo Widodo. Ya udah, ya mobilitas sosial. Nanti tolong di ini Bu ya kalau belum pas ya. Ya. Manusia sebagai makhluk hidup tentu memiliki rasa yang tidak ingin diam saja, ingin selalu berkembang sehingga bisa memastikan manusia satu yang lain akan terjadi hubungan komunikasi dan sebagainya dan terjadilah mobilitas sosial. Oke, bagus sekali kesimpulannya ya. Widodo beri tepuk tangan dulu untuk Widodo. Ada lagi yang ingin memberikan kesimpulan? Satu orang lagi, ayo. Kesimpulan kita kemarin. Oke, silakan. Mobilitas sosial adalah perpindahan antara individu atau kelompok dari kedudukan yang satu ke kedudukan yang lainnya, Bu, tadi. Oke, benar. Ayo. Terus, mobilitas sosial tadi dibagi menjadi dua, Bu, horizontal sama vertikal. Iya, bagus sekali. Ada lagi? Salah satu faktor pendorong mobilitas, Bu, tadi. Iya. Pendidikan. Kemudian yang menghambat mobilitas contohnya adalah kemiskinan, Bu. Kalau nggak punya duit, nggak bisa belajar, gimana, Bu, nanti? Bagus sekali. Oke, bagus sekali ya kesimpulannya dari Lia tadi. Oke, Ibu rasa pembelajaran kita udah bagus sekali hari ini. Udah ada yang memberikan kesimpulan dan mencakup tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kita evaluasi yuk. Nah, kita evaluasi nanti kalian akan mengerjakan 5 soal yang akan diberikan untuk menguji pemahaman kalian tadi mengenai materi mobilitas sosial. Ini dikumpulkan nanti, silakan kalian kerjakan dalam 2 menit. Oke, jika sudah silakan dikumpul. Sudah ya? Sudah selesai ya, silakan dikumpul.
Oke. Setelah kita evaluasi tadi, Ibu mau bertanya nih sama kalian. Jawab dengan jujur ya. Apakah kalian senang dengan pembelajaran Ibu Nipun hari ini? Bu Nur Senang, Bu. Cahyani. Senang, Bu. Oke, makasih. Terus apa manfaat kira-kira tentang pembelajaran tentang mobilitas hari ini? Apa manfaatnya? Siapa yang bisa? Manfaatnya apa Saya, ya? Ibu. Saya, Saya, Bu. Ibu. Silakan. Manfaatnya, Ibu, untuk mencapai sesuatu kita perlu usaha dan proses, Bu. Bagus sekali, Risa. Ada lagi? Siapa yang bisa memberikan manfaat? Saya dari kelompok 3. Silakan, Mus. Ya, jadi manfaatnya kita dapat mengetahui pentingnya pendidikan, Ibu. Ada lagi? Ada lagi manfaatnya? Saya, Ibu. Silakan, Bobby. Kita bisa mengetahui tentang mobilitas sosial yang ternyata sangat dekat dan bahkan kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih ya. Jadi pembelajaran hari ini sangat bermanfaat untuk kita dan sangat dekat dengan kita ternyata mobilitas sosial ini. Nah, materi mana yang menurut kalian susah untuk kalian pahami? Tidak ada, Ibu. Oke, Sudah jadi paham, sudah Bu. paham ya, Alhamdulillah. Jadi pembelajaran kita hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran, kalian bisa memahami tentang mobilitas sosial. Oke, jangan lupa sebelum menutup, jangan lupa mempelajari materi selanjutnya tentang saluran mobilitas sosial dan dampak mobilitas sosial yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Terima kasih kepada seluruh kelompok yang telah berdiskusi dan memberikan pertanyaan dengan baik dan memberikan performa yang sangat baik. Apalagi kelompok 2 yang sangat aktif sekali dalam memberikan pertanyaan. Ibu ucapkan terima kasih terlebih kepada semua kelompok. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita buka dengan doa, kita tutup dengan doa. Oke, silakan Bobby pimpin doa. Baik, Ibu. Mari kita berdoa, teman-teman. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Ibu akhiri. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan tetap semangat belajar ya. Bu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana ini? Gimana ini ininya? Stop screen-nya. Are you sure? Gimana Ini di stop recording-nya. Yes ya.